selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan tidur. Jadi setiap malam sebelum tidur beliau membaca surat ini dan juga surat Al-Mulk, ya, yang masing-masing juga 30 ayat. Dan semoga kita diberikan, ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghafalnya, memahaminya, dan kemudian mengamalkan ayat-ayat yang mulia ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, karena di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang sukses menjalani kehidupan dunia ini, dan kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu dengan sekedar mempelajari mungkin setiap sesinya 3 ayat saja, tapi insya Allah ini membawa keberkahan buat kita, buat keluarga kita, buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Wahai manusia, selamatkanlah diri kamu dulu dari siksa api neraka, kemudian keluargamu, kemudian setelah itu selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka. Langkah awal kita memahami Al-Quran ini bukan berarti kalau kita sudah memahami Al-Quran kemudian menghafalnya berarti kita sudah pasti lulus, ya, di akhirat nanti, wallahu alam. Tetapi kita mengharapkan rahmat Allah agar apa-apa yang kita perbuat sore ini, dengan memahami ayat-ayatnya, maka Allah menjadi ridho kepada kita dan Allah memberikan kepada kita rahmat, ya, kecintaannya, karuniaannya, sehingga kita diberikan bagian kita nanti di surga nanti. Jangan pernah merasa bahwa amalan kita itu yang membawa kita nanti ke surga. Karena amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini tuh pada intinya sudah dibalas oleh Allah. Kita sholat, sudah diberikan ketenangan hati. Kita sedekah, diberikan gantinya minimal 10 kali. Kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih lagi. Jadi artinya sebetulnya amal perbuatan kita itu bukan itu yang menjadikan kita insya Allah ingin bisa dan kemudian masuk ke dalam surga, tetapi keridhaan Allah. Artinya dengan amal kita dan juga kebersihan hati kita yang hanya tertuju bersih, itu maksudnya adalah semua amal kita itu tertuju kepada Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, Dia yang kita sembah. Maka apabila kita bisa memurnikan itu, kemudian kita beramal soleh, maka Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka Allah memberikan karunia surga kepada kita. Insya Allah kita dimudahkan untuk bisa sukses nanti di akhirat dengan menjadi penghuni-penghuni surga. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas tentang surga. Buat saya membahas tentang surga itu menyenangkan daripada membahas tentang neraka. Karena membahas neraka itu diri sendiri aja udah gempar gitu kalau udah ngelihat gambar api neraka, meskipun ya hanya sekedar gambar, ya, tapi kita sudah merasa gemetar hati kita karena takut untuk tergelincir ke dalamnya gitu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang surat Sajdah dari ayat 16, ya. 16, 17, 18, 19, 20, bukan 17 ya. 17, 18, 19, 20. Oke, saya akan coba share screen di sini. Alhamdulillah, share screen. Oke, kemudian kita lihat view-nya. View-nya adalah oke, alhamdulillah teteh-teteh sudah bisa melihat, ya. Sudah melihat bapak-bapak sekalian, ada bapak juga di sini. Ini akan kita bahas hari ini, ya. Kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
sebelum kita membahas ini, kita lihat apa yang ada di 2 ayat yang sebelumnya, yaitu 2 ayat yang sebelumnya membahas tentang tanda-tanda orang beriman, ya, tanda-tanda orang beriman, yaitu mulai dari ayat 15 dan 16, ya. Kalau di ayat 16 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ayat dari mulai ayat 15 sampai 16 kita membahas tentang kita waktu itu tentang tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu apabila mereka wa idza dzukira ayatihi kharru sujadau wasabbih bihamdi rabbihim wala yastakbirun. Jadi ini tanda-tandanya orang yang beriman itu apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat kami, dibacakan tentang ayat-ayat kami, mendengarkan pengajian atau bahkan mendengarkan saja dari audio atau membacanya sendiri, maka biasanya apabila mereka diminta untuk bersujud kepada Allah, di dalam ayat itu mereka langsung sujud kepada Allah dan mereka bertasbih memuji Tuhannya. Dan mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini adalah ayat utama. Jadi dia ditaruh di tengah-tengah ayat 15. Kan ini ada 30 ayat, ditaruh di tengah-tengah ayat untuk menunjukkan bahwa inilah poinnya. Ya, sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada 30 juz, maka sekitar juz 15 16 ada surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi itu yang merupakan inti daripada Al-Qur'an, yaitu Allah memberikan di tengah, dan itu Al-Kahfi itu merupakan inti daripada Al-Qur'an, yaitu membahas tentang la ilaha illallah. Sama dengan ayat 15 ini, dia diletakkan di tengah dari surat As-Sajdah, dan dia di sini merupakan inti dari surat As-Sajdah, yaitu tanda orang-orang yang beriman, yaitu bahwa dia suka sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah, dan satu lagi, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi, bahwa inilah inti daripada surat As-Sajdah. Ya, menyembah kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Baik, kemudian kita lihat ini tentang cara manusia bersujud, bahwa ternyata dari agama-agama samawi mempunyai bentuk-bentuk sujud yang mirip sekali dengan kita. Ada beberapa yang berbeda, tapi pada intinya adalah sama. Jadi bahwa agama kita memang mengajarkan, agama-agama samawi mengajarkan manusia untuk bersujud kepada Tuhannya. Bersujud tuh artinya dia meletakkan yang paling tinggi daripada tubuhnya, yaitu kepalanya, ke posisi yang paling bawah dari dirinya, yaitu kakinya. Nah, kemudian ayat 16 disebutkan bahwa mereka mempunyai beberapa ciri. Salah satu cirinya adalah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, yaitu mereka itu lambungnya itu, sisi tubuhnya itu atau lambungnya itu, kenapa sebetulnya junubuhum itu artinya itu sisi, tapi sisi dalam hal ini adalah karena manusia kalau tidur sukanya memang miring, ya, dan dalam sunnah juga disebutkan miring ke kanan. Maka mereka menjauhkan sisi tubuhnya dari tempat tidurnya, dan mereka yad'una rabbahum, maka memohon kepada Tuhannya dengan khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan juga rasa berharap. Takut bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha suci, maha besar, maha raja di hadapan kita, tapi kita juga penuh harap bahwa karena sifat rahman dan kasih sayangnya, maka dia mau menerima doa kita. Kemudian yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, maka mereka apabila diberikan rezeki dari Allah, wa mimma, dan apa-apa yang kami rezekikan. Jadi ini diingatkan lagi bahwa kekayaan kita itu adalah dari Allah, ya. Dan Allah meminta, kalau aku kasih rezeki kamu, maka hendaklah kamu
rozaqnahum yunfikun, kamu mengeluarkannya di jalanku. Itu syaratnya gitu. Kemudian setelah itu Allah menjanjikan juga bahwa apabila engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah lagi. Nah, ini adalah kunci dari kehidupan yang tenang. Salah satunya itu adalah bersedekah. Dan tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu kemudian bangkrut atau jadi miskin. Tapi orang sedekah itu biasanya malah tambah berkah hidupnya dan kemudian malah ringan ya. Dia menjalani kehidupan ini dengan lebih ringan. Nah, setelah itu maka kita masuk ke ayat 3 ayat maaf. Oh ya di sini. Jadi saya akan memberikan tambahan sedikit dari ayat 16 ya. Karena kemarin kita belum sempat untuk membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan surat As-Sajdah ayat 16. Jadi kan metode dari menyampaikan tafsir itu adalah yang pertama yaitu dengan memberikan ayat-ayat lain, menyampaikan ayat-ayat yang mempunyai makna ya, yang sama saling melengkapi sehingga membentuk satu pemahaman yang lebih baik tentang suatu ayat ya. Karena apa yang di dalam ayat Al-Qur'an tuh kadang-kadang intens banget ya. Intens itu dalam arti isinya banyak banget, lengkap banget. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah biasa ikut pengajian tafsir biasanya dari satu ayat itu ketika dikemukakan lagi ya atau dalam pengajian lain ataupun dalam kajian yang sama diungkapkan itu tetap saja masih merasa bahwa ayat itu sesuatu yang memberikan tambahan ilmu kepada mereka. Jadi kenapa seperti itu? Karena saking padatnya sebuah ayat sehingga ketika diceritakan kembali masih tetap aja memberikan manfaat buat kita. Baru setelah itu yang kedua adalah dengan memberikan hadis-hadis yang terkait dengan ayat tersebut dan kemudian yang ketiga adalah pendapat ulama. Ya, jadi tugas saya hanya menyampaikan saja, ya ibu-ibu. Sekarang jadi sini dalam hadis apa hubungannya As-Sajdah ayat 16 dengan hadis ya. Banyak sekali relasinya, tetapi kita hanya bisa belajar mutiara-mutiara ya. Hanya mutiara itu kita ambil hanya kita menjadi makin kaya dengan ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bahwa pada suatu hari itu beliau sedang berjalan dengan Mu'az bin Jabal. Dan Mu'az itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabiullah, katakanlah kepada aku tentang amal yang akan menghantarkan aku ke surga dan menjauhkan diriku dari api neraka." Ini sebetulnya pertanyaan kita juga kan, gimana sih caranya supaya bisa masuk surga gitu kan? Gimana caranya bisa sukses ke sana? Gimana caranya supaya kita juga jauh dari api neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat besar maknanya. Karena ini adalah top daripada tujuan kehidupan kita itu gimana sih kiat suksesnya bisa masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan Allah. Yaitu yang pertama, la ilaha illallah. Hendaknya engkau menyembah hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak mempersekutukannya dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Tapi ada satu hal yang orang manusia suka tidak sadar, yaitu ketika seseorang menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Yaitu hawa nafsu dalam arti bahwa nafsunya duluan yang diturutkan daripada kehendak Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Ya. Surat At-Tahrim ayat 1 bahwa sesungguhnya ya kamu harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Itu tanda la ilaha illallah itu begitu. Baru kemudian dirinya. Ya. Kemudian pertama tidak memasukkan Allah dengan satu apapun, kemudian melakukan rukun Islam yaitu sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maukah engkau aku tunjukkan kepada suatu pintu-pintu kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah. Yaitu di sini adalah amal-amal sunnah sebetulnya. Tapi amal sunnah itu
Sebentar, ini ada suara yang masuk ya. Tolong host, tolong di-mute siapa yang suaranya masuk. Ya, makasih. Jadi kalau yang kita lihat yang pertama tadi adalah pintu masuk ke dalam surga itu adalah rukun Islam. Yang kedua adalah yang sifatnya itu sebetulnya sunnah ya. Jadi jangan pernah meremehkan sunnah karena sunnah itu adalah jalan menuju ke surga ya Bu ya. Yang pertama itu adalah puasa. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari godaan setan supaya nafsu kita tunduk kepada Allah. Yang kedua itu sedekah. Sedekah itu untuk menghapuskan dosa. Karena manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Manusia itu memang tempatnya dosa, tempatnya salah. Kenapa sih? Karena ya kita tuh suka sok tahu ya, merasa diri tahu padahal nggak tahu. Kita tuh bodoh tapi nggak ngerasa bodoh ya. Kita tuh miskin tapi nggak ngerasa miskin gitu. Kita merasa pinter tapi sebetulnya nggak pinter. Nah, jadi makanya sedekah aja gitu supaya kita juga dihapuskan dosa-dosa kita yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Ya, kemudian yang ketiga adalah sholatnya seseorang di tengah malam. Nah, ini menjadi sholat yang bisa menjadikan kita mengantarkan kita kepada pintu-pintu kebaikan. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan As-Sajdah ayat 16. Selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah telah menghimpunkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian di kelak hari kiamat, maka datanglah seorang tukang seru, jadi speaker gitu ya, speaker gitu, yang menyerukan dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, yaitu wahai ahlul jami, yaitu artinya wahai yang ada di padang mahsyar, kalian akan mengetahui hari ini siapakah orang yang paling berhak untuk dihormati. Kemudian juru penyeru itu kemudian kembali menyerukan, yaitu berdirilah orang-orang yang dulu lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya hingga akhir hayat. Maka maksudnya dia mengutip As-Sajdah ayat 16. Maka berdirilah mereka sedangkan jumlah mereka itu sedikit sekali. Ya Allah, Allahumma arzuqna. Ini satu peringatan dari Allah dan juga satu target yang mungkin bisa kita ambil, yaitu kalau kita tidak dihormati ya di dunia ini oleh manusia ya tidak apa-apa. Ya, itu bukan masalah besar kalau nggak dihormati ya. Tapi yang penting itu kalau kita bisa dihormati oleh orang yang kita dihormati oleh penduduk padang mahsyar saat itu, maka itu adalah keberhasilan yang paling besar. Sebentar, saya ada masalah ya. Saya ada masalah, share screen-nya masih jalan nggak? Oh, masih jalan ya? Oke. Sudah hilang Bunda slide-nya? Iya, ini saya sedang ada kendala teknis nih, what happened? Apa yang terjadi, kenapa slide-nya hilang. Oke. Baik. Boleh Teh Tini, boleh dibacakan lagi ayat 17, 18, 19, 20 sambil saya mencoba memperbaiki kenapa saya tidak bisa akses ke laptop saya. Baik, kita akan sama-sama mengulang-ulang, barangkali teteh-teteh sekalian atau bapak-bapak sekalian sudah membuka mushafnya. Kita bacakan dari ayat 17 sampai dengan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Baik. Sambil menunggu kita coba murojaah ya kawan-kawan sekalian dari ayat 1 sampai dengan 5. Tadi sudah sampai 3 ya. Sekarang coba ayat 4 sampai 5. Dari Allahu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Lanjutkan ya terus ya sampai 10 ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dhalalna inna lafi khalqin jadid wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un
walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna nasinakum inna muqinun na'mal salihah inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, nampaknya sudah ya, Bu Dani? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Saya juga mohon maaf ini ada troubleshooting. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba komputer saya ini harus di restart lagi, harus diulang lagi. Oke, alhamdulillah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk tadi ya tentang masih tentang di ayat 16. Ayat 16 di sini disebutkan tentang apakah yang urusan yang paling puncak dari semua masalah kehidupan ini ya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, masih pertanyaan dengan Mu'az bin Jabal tadi. Beliau mengatakan bahwa maukah Mu'az aku tunjukkan kepadamu pokok dari semua urusan kehidupan ini. Maka Mu'az menjawab, tentu saja mau ya Rasulullah, saya pengen sukses katanya gitu. Maka Rasul menjawab bahwa pokok urusan dalam kehidupan ini adalah pertama Islam, pilarnya sholat, puncaknya adalah berjihad fisabilillah. Ya. Kemudian Rasul bersabda lagi, maukah engkau kutunjukkan perkara yang menguasai hal itu semua. Jadi artinya kalau yang ini dilakukan, maka yang tiga tadi, Islam, sholat, jihad itu juga sesuatu yang sudah dikuasai. Jadi sesuatu yang menjadikan bobotnya itu sama dengan Islam, sholat, dan jihad. Maka tentu saja ya Rasul, kata Mu'az bin Jabal. Maka Rasulullah SAW memegang lisannya dan berkata, peliharalah lisanmu. Ya, karena banyak sekali manusia yang disiksa di api neraka karena lisannya. Kemudian Rasul menjawab, tidaklah manusia itu dijerumuskan dalam neraka dengan muka di bawah, yaitu hidung di bawah, melainkan karena lisannya yang tidak terkendali. Naudzubillahi min dzalik ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga lisan kita, dan kuatnya lisan kita itu juga adalah apa-apa yang ada di dalam diri kita, yaitu Islam, sholat, dan jihad. Jihad dalam arti di sini bukan berarti maju perang ya, karena kalau nggak ada perang ya kita nggak perlu maju perang ya. Tapi jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Jihad asal katanya jahada itu bersungguh-sungguh, yaitu bersungguh-sungguh dengan apa? Bersungguh-sungguh dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita
melakukan misalnya dalam hal ini menyelenggarakan acara ini, maka kalau kita berjihad dengan acara ini, yaitu dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan acara ini sukses, bersungguh-sungguh timnya bersungguh-sungguh untuk menjadikan ini semuanya menjadi lebih baik, dan yang mendengarnya juga bersungguh-sungguh untuk bisa menyerap apa yang bisa diambil manfaatnya, dan kemudian juga menyebarkan kepada banyak orang. Artinya banyak. Kata jihad itu sendiri bukan berarti harus berperang, karena kalau berperang nanti artinya kita harus cari orang diperangi, ya itu nanti salah ya, salah persepsi. Nanti satu ketika kita bahas tentang masalah perang, tapi sekarang enggak ya. Jadi jihad itu adalah bagaimana kita itu menjadikan diri kita itu benar-benar hanya berbicara hanya untuk Allah, tidak untuk nafsunya. Ya ini susah sebetulnya, tapi ya kita perlu tahu dulu bahwa menjaga lisan itu adalah yang menguasai Islam, yang menguasai menjadi representasi dari kualitas keislaman kita, kualitas salat kita, kualitas jihad kita, itu adalah lisan kita. Nah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ini ya tadi ini sudah kita bahas, manusia yang terhormat di padang mahsyar adalah yang mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tafsir selanjutnya, yaitu ayat 17 sampai 20 ya. Masya Allah. Kita lihat di sini ya, betapa indahnya ya bumi Allah itu ya. Allah tuh menciptakan begitu banyak keindahan di muka bumi ini supaya manusia-manusia seperti kita tuh bisa menikmatinya. Dan meskipun kita bisa menikmati hanya dari gambar ya, tapi Masya Allah ini pemandangan indah ini terhampar di seluruh penjuru dunia, dan sangat bersyukur kita hidup di zaman sekarang, jadi kita bisa menikmatinya meskipun kita itu tidak melihatnya secara langsung. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Ayat 17. Ayat 17 ini adalah lanjutan dari ayat 16. Jadi kriteria orang beriman, amal orang beriman seperti ayat 15 dan 16, maka ayat 17 itu merupakan gambaran balasan orang-orang yang sudah melakukan apa-apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini, yaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun. Fa maka tidaklah ta'lamu nafsun ya. Fala ta'lamu nafsan. Nafsu itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah jiwa. Jadi apa yang ada di dalam manusia itu yang tidak punya casing, yang bukan casingnya. Jadi kalau casingnya kan badan ya. Nah, ini apa yang ada di dalam dari badan itu adalah jiwa. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka manusia itu, jiwa itu tidak tahu apa-apa yang ukhfiya. Ya, asal katanya khofa. Khofa itu artinya tertutup ya. Kalau ukhfiya ditutup atau disembunyikan. Lahum bagi mereka min qurrati a'yun, dari qurratin atau qurratun itu artinya kegembiraan, tapi pada asal katanya itu adalah qurratun, itu artinya dingin. A'yun itu mata. Jadi qurrati a'yun itu yang menjadikan mata itu jadi dingin, jadi sejuk gitu. Jadi senang gitu. Inilah yang disebut dengan disebut qurrata a'yun itu. Asal katanya seperti itu. Jadi jazaa'am bima, jaza dan jazaa'am itu adalah sebagai balasan bima dengan apa-apa yang kanu ya'malun, yang keadaan mereka saat itu adalah beramal. Jadi ini sering sekali di dalam Al-Quran tenses ini ya, bentuk
past progresif kalau bahasa Inggrisnya, yaitu kana ditambah dengan fi'il mudhari'. Ya, ini artinya adalah sesuatu yang dilakukan pada satu masa lampau, tetapi dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi beramal solehnya itu nggak kadang-kadang atau cuma sebentar, tapi beramal solehnya itu dalam kurun waktu yang sudah yang lama, menjadi kebiasaan dari manusia itu melakukan kebaikan. Ya, itu kalau di dalam bahasa kita mungkin istiqomah ya. Jadi kalau orang yang udah istiqomah beramal soleh, maka kanu ya malun, apa yang sudah mereka lakukan dari kebaikan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa ada banyak hal yang Allah sembunyikan buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Banyak hal kenikmatan yang Allah sembunyikan dari kita ini. Ya, terus kenapa kok disembunyikan? Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa Allah nggak belak-belakan aja gitu ya? Allah belak-belakan aja sehingga kita jadi ngerti semuanya gitu ya. Nah, masalahnya bukan Allah nggak mau belak-belakan, nanti belak-belakan nanti di akhirat nanti gitu. Kenapa Allah nggak bisa belak-belakan? Karena kita ini masih dibatasi oleh casing kita, yaitu wadah kita ini loh, apa jasad kita ini. Jadi kita itu misalnya mata hanya terbatas melihat 120 derajat ya di depan kita, dan hanya mempunyai frekuensi cahaya sekian sampai sekian. Telinga juga demikian, hanya frekuensi sekian sampai sekian. Di luar itu kalau terlalu rendah kita nggak bisa dengar, terlalu tinggi kita nggak bisa dengar. Dan itu kenapa? Karena kita nggak akan mampu gitu. Kalau misalkan kita paksakan mendengar frekuensi tinggi atau melihat sesuatu yang sangat silau, maka itu justru menjadi rusak mata kita atau telinga kita. Jadi itu proteksi. Jadi kelemahan-kelemahan yang Allah berikan kepada kita itu adalah satu proteksi buat kita, perlindungan buat kita supaya kita tidak kesulitan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kemudian karena kita ini terhijab dari banyak hal gitu, maka kita jadi tidak bisa memahami kalaupun Allah ceritakan sesuatu tentang kenikmatan akhirat nanti, di surga nanti, itu kita nggak bisa ngeh gitu, kita nggak bisa ngerti. Ya, saya mau kasih contoh aja misalnya ya. Saya kasih contoh tentang kemarin kebetulan saya itu ada tamu dan saya ingin menghormati, dan kemudian saya membuatkan masakan buat beliau. Masakan itu namanya kuskus, ya. Kuskus itu masakan dari Tunisia, dari Maghrebin, daerah Afrika Utara, dari Tunisia, Algeria, ataupun dari Maroko. Nah, jadi itu masakan Maroko. Saya bikin semirip mungkin, ya. Nah, kalau saya menceritakan kepada orang yang sudah pernah ke Maroko atau pernah ke Perancis aja misalnya, maka dia akan bisa memahami, oh kuskus tuh kayak gitu, rasanya kayak gitu. Dia langsung pikirannya ceng, oh ya tahu begitu. Tapi kalau misalkan saya menceritakan kepada teman-teman di sini gitu ya, yang belum pernah memakan masakan itu, maka kalian tidak akan pernah bisa merasakan sensasinya gitu loh. Ini enaknya kayak apa sih gitu kan? Yang apa sih yang bikin orang bisa senang gitu dengan masakan ini, kan isinya cuma tomat, misalnya sayur-sayuran gitu. Ya memang ada dagingnya, tapi maksudnya kalau kita tidak merasakan sendiri ya, maka kita tidak bisa menikmatinya. Ya sama dengan ini, karena kita manusia mempunyai keterbatasan. Kalau Allah pun menceritakan macam-macam juga makin bingung, karena kita juga nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Allah. Nanti kita lihat ya apa yang permisalan dari ayat ini ya. Oke. Contoh di sini, saya ingin membahas satu surat saja. Satu ayat tentang surga dari surat Muhammad ayat 15 ya. Apa yang dikatakan di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mim ma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharum
min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratam mir rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Ya. Masya Allah, sadaqallahul azim. Perumpamaan taman surga itu, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan wu'idal lati muttaqun kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu di sana fiha, di dalam surga itu ada anhar, ada banyak sungai, salah satunya mimma in ghairi asin. Ada sungai yang sangat jernih, yang rasanya tuh segar, tidak ada rasanya. Maksudnya seger aja gitu, tapi nggak asin, nggak manis, nggak kecut, nggak asem gitu ya. Jadi airnya itu ma'in ghairi asin ya. Dia tidak payau ya, dan itu menjadikan manusia yang meminum air ini menjadi sangat segar ya. Kemudian yang kedua adalah wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh, dan juga ada sungai yang dari laban. Laban itu adalah susu. Ada sungai susu ya yang la yataghayyar ta'muh, yang susu itu tidak berubah rasanya. Jadi dia nggak basi, karena susu itu kalau secara teori 3 jam dia di luar induknya, di luar sapi, dia akan basi gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini susunya kan di sungai gitu kan, pasti ya basi dong gitu kan. Nah, ini tapi disebutkan Allah digaransi bahwa di dalamnya lam yataghayyar ta'muh, dan tidak akan berubah rasanya, tidak akan basi ya, susu yang ada di sungai ini ya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan juga ada sungai yang terbuat yang dari khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah minuman yang memabukkan ya, tapi di dalamnya tapi tidak, sungai khamr ini boleh diminum oleh ahli surga, tapi tidak bikin mereka mabuk ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian wa anharum mina asalim musaffa. Ada sungai terakhir adalah sungai madu ya. Sungai madu ini saya kasih ilustrasi ya, ada gambarnya. Tapi memang tidak akan persis sama ya, tapi ya ini dia, karena kita tidak mampu melihat yang sebenarnya. Makanya Allah bilang disembunyikan karena kita tidak mampu mencernanya gitu loh. Yang keempat tadi adalah madu ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau sungai dari air yang jernih ya, kayaknya ya biasa aja lah, di bumi ini juga banyak gitu. Sekarang sungai yang kedua, sungai dari susu. Nah, sungai dari susu, kita akan sulit memahami sungai dari susu. Karena susu itu harusnya susunya harusnya basi, tapi kalau di sungai dia nggak basi. Ya, ini kan jadi bagaimana bisa nggak basi? Temperaturnya berapa? Macam-macam jadi pertanyaan manusia itu. Ya. Kemudian kalau itu susu, berarti di bagian pangkal gitu, di atas gunungnya tuh berarti ada banyak sapinya gitu ya. Ada sapi yang ngejejer gitu ya. Terus siapa yang memerahnya gitu kan? Ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu loh. Jadi kalau faida qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau terjadi ya kun fayakun. Ya, jadi coba kalau kita lihat, kalau kita merenung ayat Al-Quran itu untuk direnungkan bagi ulil albab ya, orang-orang yang mau berpikir bahwa inilah kenapa salah satunya bahwa itu oleh Allah ada yang tersembunyi dari kita karena logika kita tidak mampu untuk bisa mencernanya. Yang ketiga, misalnya khamr ya. Dari khamr itu adalah minuman memabukkan yang bisa di dalamnya mengandung alkohol mungkin di atas lebih dari 10 sampai 15%. Jadi kalau gimana ada khamr yang nggak bikin mabuk, di mana juga khamr itu bikin mabuk gitu. Makanya disebutnya dengan khamr. Tapi bagaimana nanti di sana di surga itu ada sungai yang tidak bikin mabuk, rasanya kayak khamr tapi tidak bikin mabuk gitu.
dan apa namanya, sebenarnya khamr itu kayaknya enak deh. Karena saya dulu pernah 8 tahun di Prancis, saya pasti saya pernah membaui lah misalkan di manapun juga mereka pakai itu buat masak, ada di toko di swalayan, mereka ya banyak beberapa kali tuh saya memang bisa mencium ya harumnya meskipun tidak sengaja begini tapi saya bisa mencium. Memang wangi. Jadi seperti jus gitu ya, seperti jus anggur, rasanya macam-macam sih ya, tapi rata-rata anggur dan itu harum sekali dan kan itu pasti kayak soda-soda kayak gitu ya. Heeh. Nah, jadi apa namanya, saya juga sebenarnya penasaran gitu, khamr itu rasanya kayak apa gitu. Nah, ternyata kalau di surga nanti ada gitu. Sungai loh, bukan cuman 1 botol, bukannya cuman apa namanya, 1 eee, muk besar gitu ya, enggak. Ini itu maksudnya sama Allah tuh dikasihnya sungai gitu loh. Kebayang nggak sih? Saya cuman niuk gitu ngambil diminum dan nggak akan apa mabuk gitu. Dan itu ya kalau saya mengembangkan imajinasi saya, Mbak ini ngapain sih Mbak Hani kok membahas seperti ini tafsir? Bukan, tapi tafsir itu memang untuk direnungkan supaya kita bisa memahami kebesaran Allah. Ayat Al-Qur'an tidak cukup hanya kemudian dibaca dan kemudian sudah selesai. No, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah tapi kalau kita enggak tahu tentang kebesaran Allah dan kebesaran karunia-karunia-Nya gitu. Khamar ini kalau di luar negeri, khamar tuh dari berbagai macam, mulai dari berbagai macam buah-buahan gitu ya. Bahkan dari apa, beras pun bisa, dari buah apapun bisa dijadikan khamar. Apapun yang manis, buah itu bisa dijadikan khamar. Nah, apa namanya, kebayang enggak sih kalau misalnya apa, rumah kita lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kalau diberikan oleh Allah sebuah rumah di surga, maka kemudian di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan sungai-sungainya kita bisa lahum ma yasya'u inda rabbihim, bagi engkau wahai manusia yang masuk ke dalam surga, apa-apa saja yang ingin kamu inginkan. Kamu mau ingin apa saja boleh gitu. Jadi khamarnya boleh khamar apa saja. Oh, kalau di dunia mungkin di sini panjangnya anggur gitu ya, atau kalau tua itu tua beras atau tua dari apa namanya, ketan hitam misalnya gitu. Nah, coba kalau misalnya nyobain gitu, pengen homer yang duren gitu atau jadi sungai duren. Asik nggak tuh? Sungai stroberi. Terus kemudian Sungai Nangka ya. Aduh, Sungai Orange gitu ya. Kemudian dan ini juga kalau misalkan enggak saya enggak mau yang homernya, saya enggak suka lah yang pakai alkohol yang ada soda. Saya tidak suka soda ya, meskipun bukan alkohol, minuman bersoda saya enggak suka. Nah, soda kalau misalkan enggak saya mau jus aja, jadi sungai jus boleh. Karena apa? Lahumma yasya'u inda rabbihim. Apa saja yang kamu inginkan di surga itu kamu boleh memintanya dan faida qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka kun fayakun jadi ada. Jadi kita minta sungai apa namanya? Sungai nangka, jus nangka gitu. Jadi kalau misalkan lagi pengen tinggal nyiuk aja minum gitu. Tapi ya Allah, hari pertama jus nangka ya Allah ya. Hari kedua saya jus orange. Hari ketiga saya mau jus anggur. Hari keempat pokoknya ya Allah ganti-ganti aja semua buah yang ada di surga saya pengen cicipin. Nah, itu boleh. Ya, Masya Allah ya. Begitu banyak kebaikan Allah untuk kita. Ya, jadi ini juga di dalamnya selanjutnya disebutkan di sini juga di dalamnya lahum walahum fiha min kulli samarot dan di dalam surga itu ada berbagai macam buah-buahan. Jadi buah-buahan apa saja itu ada gitu. Dan bahkan kita bisa minta, ya Allah saya pengen stroberi tapi dalamnya tuh rasa duren. Ya Allah saya pengen apel tapi dalamnya tuh rasa nangka gitu. Bisa aja. Nah, ini Masya Allah ya Allah berikan ya karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Oke, selanjutnya ayat 18 dikatakan fa faman kana ini ada yang salah ya. Faman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Kemudian setelah Allah di atas sebelumnya itu menyebutkan tentang neraka, kemudian tentang orang-orang yang beriman, kemudian setelah itu tentang surga ya. Maka
Allah meminta kita berpikir. Faman kana mu'minan kaman kana fasiko. Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun. Tidak, mereka itu tidak sama. Ya, artinya kalau orang yang tidak tahu mungkin menganggap bahwa kan sama aja manusianya gitu. Sedangkan iman itu sendiri ada di dalam dada. Kadang-kadang iman tidak terlihat oleh kita. Apakah seseorang yang sholat itu selalu beriman? Belum tentu. Apakah seseorang yang Islam selalu beriman? Belum tentu. Ya, jadi nggak sama. Apa yang ada di dalam diri seseorang itu tidak sama. Ya, dan fasikon itu apa? Fasikon itu adalah orang yang fasik. Fasik itu apa? Nah, kita lihat di sini fasik itu asal katanya adalah fasako. Fasako artinya sesuatu yang keluar dari cangkangnya, tunas yang keluar dari cangkangnya itu fasako. Jadi artinya orang yang fasik adalah orang yang banyak berbuat dosa, sehingga saking banyaknya dosanya itu hampir saja mengeluarkan dia dari cangkangnya. Cangkangnya itu apa? Islam, Muslim. Tapi dia hampir aja keluar dari cangkangnya karena dia telah melakukan banyak dosa. Ya, dosa ini satu mungkin kita harus belajar lebih ini lagi ya nanti satu ketika tentang dosa. Bahwa dosa itu tidak ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa lahir dan ada dosa batin. Buat kita yang dan setiap manusia itu punya level pemahaman ilmu dan juga kemudian apakah dosa itu akan dimaafkan atau tidak. Tapi ada dosa batin yang harus kita pelajari supaya kita itu juga tidak menyimpan ya zon yang buruk, suudzon tentang Allah maupun tentang penciptaannya, sehingga kita salah di dalam bersikap atau berpikir. Karena itu masalah, salah berpikir juga bisa salah ngomong. Yang tadi dibilang yang hadis yang sebelumnya bahwa apakah yang meliputi daripada Islam, sholat dan jihad, yaitu lisan yang lurus. Nah, jadi lisan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya output saja, yang keluaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi ini Allah mengingatkan kita kembali. Jadi hati-hatilah, kamu harus memilih apakah kamu mau jadi manusia yang beriman atau jadi orang fasik. Kamu yang memilih, bukan aku yang memilih. Bukan Allah yang memilihkan untuk kamu, tapi kamu manusia yang harus memilih apakah kamu ingin jadi orang yang beriman atau jadi orang yang fasik. Selanjutnya disebutkan di sini ayat 19. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Dan sedangkan amma itu asal katanya an dan ma ya. Kalau dijadikan satu jadi amma. Sedangkan alladzina orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, telah beriman, wa amilus solihat dan orang yang sudah beramal soleh, berbuat amal-amal yang baik, falahum maka bagi mereka jannatul ma'wa. Ma'wa itu asal katanya awa. Awa itu artinya kembali. Tapi kalau ma'wa kita bisa mengartikannya sebagai tempat kembali. Tempat kembali itu biasanya rumah atau ya rumah tempat tinggal. Jadi di sini maksudnya tempat tinggal. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat tinggal nanti di surga itu ada nuzulan, ya, diturunkan, ya, diturunkan oleh Allah bima kanu ya'malun atas apa-apa amal yang telah mereka lakukan sebelum itu. Ya, ini kata nuzulan. Kata nuzulan ini juga artinya bahwa surga itu rumah-rumah ini atau rumah-rumah ini akan datang dari atas. Jadi diturunkan oleh kepada kita, turun dari atas untuk akhirnya menjadi rumah kita gitu. Ya. Jadi bukan dibangun di depan mata kita kemudian jadi rumah kita, bukan, tapi diturunkan oleh Allah dan nuzulan, diturunkan dari Allah pada kita, kepada orang-orang yang menjadi ahli surga. Saya punya cerita sedikit ya tentang masalah rumah di rumah di surga. Saya
suka masuk ke YouTube gitu ya, suka mendengarkan juga testimoni orang yang mati suri. Jadi orang yang mati suri ini buat saya selama saya melihat video pengakuan orang-orang yang mati suri, saya melihat tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Meskipun yang di dalamnya itu adalah bisa jadi yang mati suri orang agama Hindu, ada yang orang agama Kristen atau Katolik gitu. Tetapi apa yang mereka lihat itu tuh tidak ada kontradiksinya dengan Al-Quran. Saya subhanallah, masya Allah, artinya bahwa kejadian orang-orang yang mati suri dan kembali lagi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu adalah murni dia perjalanan menuju Allah, kemudian tidak jadi dan balik lagi gitu. Nah, salah satu dari perjalanan orang mati suri itu adalah orang yang dia itu ada di Al-A'raf, jadi di tengah-tengah, sebelah kirinya itu adalah neraka dan sebelah kanan itu adalah surga. Di neraka dia melihat segala kengeriannya dan ada makhluk-makhluk yang ingin menarik dia ke dalam neraka, sedangkan di surga itu dia melihat di sebelah kanan itu dia melihat ada rumah-rumah yang istana, dia bilang istana-istana yang sangat besar katanya, dan istana-istana itu turun dari langit. Saya merinding ya, karena itu yang mati suri ini bukan muslim, ya bukan maksudnya bukan beragama Islam gitu. Tapi dia melihat fenomenanya gitu, bahwa rumah-rumah besar itu semuanya itu turun dari langit gitu, dan mereka itu dibentukkan buat orang-orang yang memang diberikan karunia untuk masuk ke dalam surga. Dan memang di dalam Al-Quran juga disebutkan, saya tulis nggak ya di sini, nggak ya, ada wa idza ra'aita tsamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu surat Al-Insan ya. Ayatnya ayat berapa itu tes ini? Ayat sekitar 8 kalau nggak salah ya, atau 5, saya lupa, kalau 8 13 itu. Nah, jadi kalau kamu lihat wa idza ra'aita, kalau kamu lihat sama ra'aita, kamu lihat lagi gitu, maka kamu akan melihat mulkan kabiro, kerajaan-kerajaan atau istana-istana yang sangat besar. Jadi di sana itu nggak ada rumah kecil. Di sana tuh adanya kerajaan, ya, mulkan itu kerajaan. Jadi ada istana yang besar dan juga ada halamannya, dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dari antara batas sebuah rumah sampai misalkan batas ini sampai batas yang paling akhir dari rumah itu bisa mencapai kalau berjalan sampai 70.000 tahun. Jadi kebayangkan betapa besarnya rumah yang disediakan Allah untuk kita, dan rumah itu belum tentu rumahnya tuh napak bumi ya. Ada yang rumahnya tuh di awang-awang gitu. Masya Allah. Mungkin kalau perjalanannya mungkin nggak pakai mobil lagi ya, mungkin pakai buruk atau pokoknya yang bisa ini ya, bisa terbang, atau juga kita bisa cuman nggak pakai, ya Allah saya pengen perjalanannya nggak pakai kendaraan, pokoknya celing aja, saya mau ke rumah Bu Dewi, celing sampai ke rumah Bu Dewi. Oh ya, tapi saya ingin kasih informasi juga bahwa kan itu ada level-level ya, di surga itu ada level-level, dan yang level yang di bawahnya nggak bisa ke atas. Jadi yang ke atas yang bisa ke bawah gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman, misalnya nih, Teh Tini ada di atas saya ternyata rumahnya. Jadi kalau saya mau pengen ketemu Teh Tini, saya nggak bisa ke rumah Teh Tini yang ke rumah saya gitu, karena ya levelnya beda gitu. Ya begitu ya, Masya Allah. Ya ini sekedar pemahaman kita tentang apa yang Allah sediakan untuk kita. Nah, ini jadi saya membuat ada beberapa gambar ilustrasi ya tentang rumah-rumah di surga ya. Nanti tinggal milih aja kira-kira mau yang mana gitu ya. Dan ini ada sebuah hadis yang di sini yang cukup seru juga. Ketika Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ini hadisnya sahih ya. Ya Tuhan, bagaimana kedudukan ahli surga yang paling rendah gitu.
yang paling rendah itu kondisinya kayak apa sih ahli surga itu, ya. Jadi, orang yang masuk ke dalam surga itu kan mereka tuh masuk zumaro, jadi masuk ke dalam surga tuh berombongan-berombongan. Ada yang rombongan ahli sholat malam, ada rombongan ahli sedekah, rombongan ahli Quran, rombongan ahli ahli miskin gitu ya, ada rombongan ahli sodaqoh gitu, masing-masing ada rombongan-rombongannya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang dia masuk ke neraka dulu, kemudian dia baru bisa ke surga setelah impas ya antara hukumannya dengan dosa-dosanya. Kemudian masuk ke dalam surga. Tapi itu pun dia ada ada bedanya dengan orang yang asli ahli surga. Jadi orang ahli surga itu akan tahu gitu loh. Orang-orang ahli surga itu akan tahu siapa yang masuk memang ke surga itu murni dari pertama kali atau ada yang masuk ke dalam neraka duluan. Itu beda katanya. Mungkin tutungnya atau gimana ya. Saya nggak disebutkan dalam hadis, tapi yang jelas berbeda gitu loh. Nah, kemudian jadi di sini disebutkan bahwa orang yang rendah kedudukannya itu adalah orang yang masuk ke surga paling akhir, ya, paling akhir. Kemudian Allah menjawab, seorang lelaki yang datang sesudah ahli surga semua dimasukkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, udkhulul jannah. Maka lelaki itu bertanya, bagaimana Tuhanku, sedangkan semua orang sudah menempati kedudukannya masing-masing, sudah mengambil bagiannya masing-masing. Nah, aku ini mau ditaruh di mana nih? Aku mau nyelip di mana gitu kan? Maka dikatakan kepadanya oleh Allah bahwa relakah kamu bila kamu mendapatkan bagian seperti seorang raja-raja di dunia. Jadi kalau kamu fasilitasnya kayak raja di dunia, mau nggak? Katanya gitu. Wah, laki-laki itu menjawab, saya rela ya Allah, saya mau ya Allah, gitu ya, daripada di dalam neraka ya. Maka kemudian dikatakan lagi, engkau mendapatkan hal itu. Jadi kamu mendapatkan fasilitas raja dan yang semisal dengannya sebanyak 3 kali. Jadi fasilitasnya dapat itu plus 3 kali pada fasilitas raja-raja di dunia. Kemudian laki-laki ini berkata, aduh saya ridho ya Allah, saya puas ya Allah gitu. Dengan senang sekali dia berkata begitu. Maka Allah kemudian bersabda, engkau mendapatkan hal itu, jadi yang tadi itu, yang terakhir itu, plus 10 lipat dari tambahannya. Jadi yang tadi kan tambah 3 kalinya, kemudian dari yang terakhir itu, status terakhir ditambahkan 10 kalinya. Sehingga kamu mendapatkan lahum mayasya, kamu akan mendapatkan apa-apa yang diinginkan oleh dirimu dan yang akan menyejukkan pandangan matamu. Oke. Masya Allah. Ini komputer saya hang lagi nih. Hang lagi nih, Masya Allah. Coba. Iya, Masya Allah, hang lagi. Tes ini, berarti saya harus restart lagi komputernya. Mohon maaf ya. Dan tes ini mohon dibacakan kita murojaah lagi aja ya. Ya, mohon maaf. Baik, teteh kalian. Kita murojaah lagi ya. Ya. Tadi kita sudah sampai ayat ke 16 ya, kalau nggak salah ya. Berarti sudah pas gitu ya. Atau satu lagi ya. Ya, kita ayat 16 dulu, satu, kemudian kita dari awal ya. Boleh dibuka mushafnya yang belum hafal, yang sudah hafal kita bersama-sama murojaah. Surat cinta. Baik ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16. Tatajafa junubum 'anil mawdaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Ini ya, kembali lagi ke ayat 1 sampai 5 dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Ya, baik. Ronde kedua ayat 6 sampai 10. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Ya, kita coba ya hubungi Bunda. Bunda, bagaimana? Ya, suaranya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan ya dengan materi kita sampai ayat 19. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan ibu-ibu, teteh-teteh. Kita nanti jam berapa teh ini mulai diskusi? Oh, sampai 17? Oke. Ya, oke. Jadi saya selesaikan aja sampai ayat 19 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tadi sampai ke ayat yang membahas tentang apa bagaimana
rumah ya, rumah ma'wa, al-ma'wa, tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi ini tadi kedudukannya sampai di sini nih, sampai tentang ada percakapan antara Nabi Musa alaihissalam kepada Allah tentang bagaimana kondisi orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga, yaitu yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya, maka orang ini mendapatkan Allah menawarkan, kalau sekiranya kamu mendapatkan karunia seperti raja-raja di dunia, kamu mau nggak gitu ya? Orang ini, oh iya, ya Allah mau, saya rela ya Allah gitu. Ya senang. Kemudian Allah bersabda, ya udah kalau gitu kamu mendapatkan itu dan juga plus 3 kali lipat daripada itu. Wah, orang ini makin senang. Saya ridho ya Allah, saya puas ya Allah gitu. Maka Allah berfirman lagi, engkau mendapatkan hal itu, jadi yang kedua tadi, plus 10 kali lipatnya dari tambahannya tadi. Sehingga kamu mendapatkan segala yang kamu inginkan darimu. Jadi kamu mau ingin apa saja di surga itu kamu bisa mendapatkannya, dan semuanya hanya akan menjadikan dirimu makin bahagia dan makin bahagia. Ya. Kemudian laki-laki ini menjadi sangat puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Musa bertanya lagi, wahai Allah, bagaimana dengan ahli surga yang paling tinggi kedudukannya? Ya, seperti apa sih ahli surga yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Maka Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki, orang yang memang aku ingin dia ada di tempat yang tinggi, dan aku menanam kemuliaan kepada mereka dengan tanganku sendiri. Jadi karunia-karunianya itu dari Allah sendiri yang memberikan. Jadi bukan standar gitu ya, bukan standar dari penduduk ahli surga, tapi Allah sendiri yang memberikan kemuliaan-kemuliaan dan kesenangan-kesenangan kepada mereka. Dan aku lak padanya. Ya, aku lak itu maksudnya aku kunci. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu oleh Allah itu didesain sendiri. Setelah itu Allah kunci buat dia. Khusus gitu maksudnya buat dia. Khusus buat orang yang derajatnya tinggi, yang paling tinggi kedudukannya itu. Maka dia hanya melihat dan mendengar sesuatu dan juga merasakan yang sesuatu, banyak hal yang dia sebagai manusia bahkan tidak pernah memikirkannya. Jadi karunia Allah itu bukan lagi seperti karunia seperti di dunia, tapi karunia Allah kepada orang yang mendapat derajat yang tinggi ini adalah dia mendapatkan sesuatu yang dia belum pernah sedikit pun membayangkannya gitu. Masya Allah ya. Jadi makanya kenapa jadi seperti ini? Kenapa nggak disebutin aja ya? Karena memang tidak bisa, mata kita ini, lisan kita, pikiran kita tuh tidak mampu untuk bisa mencerna karunia seperti apa sih yang Allah sediakan buat orang-orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu-ibu, mungkin sampai ayat 19 dulu bahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh menjadikan kita makin semangat untuk berbuat kebaikan, makin semangat untuk berbuat amal soleh, semakin makin ya saya mau surga, ya saya mau beramal, saya mau berkorban ya untuk surga yang menjadi cita-cita kita bersama. Mungkin itu yang perlu kita stop dulu. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari teman-teman. Kita bisa membahas dan berdiskusi bersama. Kalau teman-teman ada yang ingin untuk langsung berdiskusi, silakan saja dibuka mic-nya dan kita bisa berdiskusi bersama. Silakan. Atau Teh ini ada pertanyaan di chatting? Kalau di chatting belum ada. Iya. Yang mau bertanya silahkan membuka langsung di unmute saja, kemudian diajukan pertanyaannya langsung gitu. Oke. Ya. Jadi Mbak Hani, kalau tadi tuh ada hadis yang Mughirah bin Syu'bah itu, hadis Muslim,
yang Nabi Musa kemudian di situ dibenarkan dengan ayat yang yang sesuatu yang ditutupkan kepada bagi mereka begitu ya tentang surga. Itu tuh membenarkan kedudukan tertinggi berarti gitu ya Mbak Ani ya? Iya, kedudukan tertinggi. Tapi ini yang paling tinggi ya. Jadi gini, kalau yang di ayat yang sebelumnya, ayat yang kita bahas, jadi ayat 19 itu kan kita disebutkan di situ bahwa mereka wa ma ukhfiya fihim, apa-apa yang ditutup bagi mereka ya. Tapi yang ditutup itu kan bukan yang paling tinggi saja gitu. Kalau saya lihat dari sini konteksnya itu adalah kalau yang di hadis tadi itu adalah untuk orang yang paling tinggi derajatnya, disebutkan di situ dilak. Dilak itu dikunci. Jadi Allah khusus memberikan kenikmatan itu dengan tangannya gitu loh. Jadi khusus gitu, tidak standar gitu. Yang standarnya apa? Ya standarnya yang memang tidak bisa dicapai oleh pandangan mata tadi, ya. Maksud saya ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, tetapi dia tidak dilak gitu, tidak khusus buat orang itu. Secara standar surga itu memang begitu. Jadi karena memang standarnya memang tidak manusia ini kan tidak bisa mencapai apa-apa yang Allah sembunyikan tadi ya, karena ketidakmampuan manusia untuk bisa melihatnya. Maka itu standar. Tapi buat yang paling tinggi, kalau di hadis tadi, yang paling tinggi itu adalah untuk orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang khusus oleh Allah diberikannya di luar daripada standar itu. Bisa difahami enggak, Teh Tini, maksud saya? Ya, jadi kalau boleh menyimpulkan gitu ya. Yang ditutupi itu bukan hanya kedudukan tertinggi, tapi secara umum juga manusia. Iya, betul. Iya, betul. Apri ini raise hand. Barangkali ada. Oh iya, suamiku tercinta. Iya. Iya, apakah ada yang mau ditambahkan kepada Bapak Aprianto? Belum ada. Oh, tadi mungkin salah klik mungkin. Ini ada nih di ruang chat dari Mama Khalif. Iya. Beliau bilang ini lagi susah membayangkan luasnya surga, sekaligus dihubungkan dengan minimal amal, katanya begitu. Iya, ya itu tadi kembali lagi pada ayat yang tadi kita bahas bahwa kita itu nggak bisa betul-betul membayangkan seperti apa surga itu, karena memang kita tidak mampu. Kita membayangkan rumah dari penghuni surga itu, dari pagar yang paling ujung sampai pagar ujungnya lagi 70.000 tahun itu juga nggak kebayangkan luasnya seperti apa gitu. 70.000 tahun itu kayak apa sih? Kan kita sendiri aja 70 tahun aja belum ya. Apalagi kali 1000 ya. Jadi kalau udah jalan dari kecil ya. Jalan dari kecil sampai jalan ke rumah seorang penghuni surga ya. Dari pintunya, pintu pagernya ya, sampai ke ujung dari rumah itu ya, paling batas paling pojoknya dari rumah itu, maka kita berjalan 70.000 tahun nggak nyampe-nyampe, mungkin baru sampai tangganya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 1000, dikalikan dengan perjalanan, kalau misalkan 70.000 kali 70 kali 1000 dikalikan 1000 kali jalan baru kemudian sampai di ujung itu. Jadi memang it's blowing gitu ya. Jadi kita udah nggak sanggup gitu mencernanya gitu. Makanya oleh Allah disebutkan tentang ayat tadi. Kalau kita bilang sih seperti tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bahwa karunianya tuh kok sampai segitunya gitu ya kepada kita nih hamba-hambanya yang ya Allah kucluk-kucluk ya, kalau saya bilang mah kita mah apaan sih gitu ya, rasanya tuh aduh
apakah betul kita bisa mendapatkan surga? Tapi surga itu sudah ada, disediakan oleh Allah gitu. Jadi ya siapa lagi kalau nggak masuk kalau ya manusia. Makanya kita harus tetap optimis bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Nah kemudian tadi sebutkan kan minimal amal. Ya masalah minimal amal. Emang teh iis, jangankan teh iis, saya sendiri juga minim amalnya ya. Saya juga kadang-kadang tuh malu juga, ya Allah gitu, bisa nggak gitu ya. Tapi kalau kita ingat bahwa sesungguhnya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, ya. Masuk surga itu karena ridhonya Allah kepada kita. Karena dengan ridho Allah memberikan karunia-Nya gitu ya, bonusnya yaitu surga. Ya, kalau saya melihatnya sih, yang penting begini, ya kita berusaha beramal semaksimal mungkin ya, dan juga kita tidak pernah tahu amal apa yang kadang-kadang amal yang menurut kita besar ternyata kecil di mata Allah. Ada amal yang menurut kita kecil ternyata besar di sisi Allah gitu. Kita nggak pernah bisa menilai karena memang ya ketidakmampuan kita untuk menilai. Tetapi kita kalau lihat hadis-hadis Rasul tentang bagaimana ada orang-orang yang bahkan ada seorang pelacur yang meskipun dia tidak ingin menjadi seorang pelacur, tapi dia hanya dengan memberikan minuman air kepada anjing yang sedang kehausan, dia dicatatkan sebagai ahli surga gitu loh. Jadi apakah segampang itukah gitu masuk ke dalam surga hanya dengan memberikan ini saja gitu, memberikan air kepada makhluknya gitu. Nah, dari situ akan timbul optimis buat diri kita. Jadi kalau buat saya sih pertama kalau ini dari saya ya, dari saya. Jadi bisa dikritik, bisa juga ditambah ya. Buat saya yang penting pertama kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan kebaikan apapun itu. Berikanlah makna pada setiap perbuatan kita. Kasih makna perbuatan kita. Saya misalnya hari ini aja saya spend money gitu ya, saya ngeluarkan uang misalnya untuk membeli green screen gitu kan. Ya tapi kalau saya bilang saya nggak apa-apa ngeluarin ini karena memang ini penting untuk dakwah di Zoom gitu misalnya. Jadi ya itu kasih makna di situ. Jadi membeli bukan hanya untuk sekedar membeli kemudian pengen gaya-gayaan atau pengen kelihatan keren, enggak, tapi karena memang kita perlu itu gitu dan kita memberikan makna dalam setiap perbuatan kita. Ya, jadi sibukkan diri kita beramal dan juga memberi makna. Contoh aja misalkan tidur, aduh capek tidur, tidur memang bisa dikasih makna, ya bisa. Kalau kita tidur itu karena kita aduh capek ya, moga-moga saya dengan tidur ini saya bisa seger dan kemudian saya bisa bisa beraktivitas, bisa membawa kebaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara. Saya bisa memberikan manfaat diri saya kepada orang lain karena saya tidur istirahat, maka insya Allah tidurnya itu akan menjadi ibadah. Dan itu ya tentu saja dengan prosedur ini ya, prosedur secara fikih ya, artinya kalau bisa sambil wudhu dulu atau baca doa dulu, ingat kepada Allah, zikir dulu. Nah, insya Allah itu akan jadi tidur yang bermanfaat gitu. Itu yang pertama. Jadi sibukkan diri kita dengan memberi makna pada setiap perbuatan kita. Kadang-kadang kita coba nanti ada kadang-kadang kita malu sendiri. Ini maknanya apa ya? Ini kalau saya ditanya, ini kita ngapain dari jam 3 sampai jam 5 gitu ya, hari ini ngapain gitu. Nah itu kita harus kasih makna. Kalau kita kasih makna itu kadang kita diingatkan, oh ya kok maknanya nggak jelas begini ya, jadi harus dikasih makna yang jelas gitu. Kayak gitu. Ya jadi itu pertama. Kedua, kalau saya bilang sih harus main hati ya, main hati kepada Allah artinya benar-benar menjadikan Allah itu ada di dalam setiap dari aspek kehidupan kita, setiap detik dari kehidupan kita tuh harus ada Allahnya gitu loh. Harus ada gitu dan kita menganggap Allah itu ada. Jadi dia melihat kita, dia menilai kita, itu penting sekali. Kalau kita melakukan contoh yang paling kecil ya, ada orang yang berkata gini, waktu zaman sebelum corona, aduh dia ada undangan, tapi sebenarnya saya tuh malas ke kondangan itu. Tapi ya kan nggak enak sama orang kalau misalkan saya nggak datang. Nah ini tuh harus diluruskan kalau menurut saya.
Karena kita tuh ke kondangan itu karena menerima, karena ada perintah Allah bahwa kalau kita diundang maka kita menghadiri undangan itu selama bukan maksiat kan gitu. Jadi kita datang ke situ tuh dengan a good reason gitu, dengan sesuatu yang benar bahwa kita ada dalilnya gitu, ada sebabnya, ada karena lillahnya, karena Allahnya. Saya datang ke situ bukan karena nggak enak sama orang, tapi saya datang ke situ memang karena saya memenuhi perintah Allah gitu. Jadi itu mungkin Teh Iis mungkin yang bisa saya tambahkan tentang bagaimana kita, moga-moga ya dengan cara seperti itu kita ya tentu saja dengan memahami Al-Quran, karena buat saya memahami Al-Quran itu penting, karena kalau kita nggak tahu apa maunya Allah, gimana kita bisa menyenangkan Allah. Kalau kita nggak kenal kalamullah, gimana kita bisa mau berbuat amal yang untuk menyenangkan Allah. Jangan-jangan kalau kita nggak belajar Quran, jangan-jangan nanti kita melakukan sesuatu untuk karena buat diri sendiri gitu, supaya kita itu dipandang mulia oleh orang lain atau karena kebiasaan gitu, karena jangan sampai keluarga ada yang marah atau jadi keikhlasan itu harus diasah terus di situ. Saya pikir kalau misalnya kita melakukan itu ya, selalu aktif untuk mengetahui tentang isi Al-Quran dan selalu ingin untuk mengaplikasikan atau mengamalkan dalam kehidupan kita, ya Allah nanti sayang sama kita, itu tujuan kita tuh, Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita kan Allah juga akan berikan surga itu ke kita. Ya, jadi nggak semata-mata kita itu semata-mata kita itu melakukan ibadah itu hanya karena terpaksa gitu loh, karena memang saya muslim jadi saya harus sholat. Enggak, kan harusnya saya sholat karena saya ingin menyembah Allah gitu. Jadi berikan koneksi makna di dalam kehidupan beribadah kita. Oke gitu, untuk yang dari Teh Iis ya. Ada selanjutnya ada dari Teh Popon ini ya Teh Tini. Bagaimana itu Teh Tini? Ya. Apa itu? Dari Teh Popon dan juga dari Teh Desti. Kita punya waktu waktu menunjukkan 17.28, mudah-mudahan cukup begitu ya. Nomor 1 dari Teh Popon, di Rumah Guru berarti kita bisa milih surga yang mana ya, kalau nanti di akhirat kita masuk bergolongan atau berkelompok. Maksudnya disesuaikan dengan amal mana yang kiranya kita mau berlomba begitu. Apakah yang keduanya kalau dari Teh Desti, bagaimana Allah ridho dengan amal yang minim, Bun? Mungkin tadi sudah ya sedikit banyak. Ya, udah dijawab, alhamdulillah ya. Jadi tinggal pertanyaan dari Teh Popon ya. Oke, Teh Popon, berarti kita bisa milih surga yang mana ya? Memilih surga. I don't know. Saya nggak tahu nih, kita milih surga yang mana. Maksudnya kalau kita memilih kehidupan untuk menjadi ahli surga, ya kita yang milih. Kita yang menentukan apakah kita mau isi kehidupan kita dengan kebaikan atau kita isi kehidupan kita dengan kesia-siaan atau bahkan dosa itu. Kita yang menentukan. Jadi kita yang memilih untuk masuk ke dalam surga. Pertama. Tapi kalau kita bilang, saya mungkin ada sedikit yang nggak paham dengan pertanyaan Teh Popon. Kalau tentang milih surga, derajat surga mana yang nanti kita layak, itu kita ya nggak tahu itu Teh Popon. Itu kan hak prerogatifnya Allah. Saya nggak bisa tahu di surga mana nanti kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi dari tadi yang surga terendah aja sudah 30 kali lipat fasilitas raja-raja di dunia gitu. Jadi sudah sangat lebih dari cukup untuk kesenangan manusia ya. Kemudian kalau nanti di akhirat kita masuk bergolongan atau berkelompok, ya kita ada surat yang khusus membahas itu, jadi surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya berkelompok. Jadi manusia itu akan masuk surga dan masuk neraka dalam kelompok-kelompok sesuai dengan amal-amalnya di dunia. Ya, tetapi nanti ada lagi penjelasan bahwa sesungguhnya nanti di surat As-Sajdah juga disebutkan bahwa meskipun masuknya berkelompok, tetapi untuk urusan yaumul hisab itu tetap sendiri-sendiri dan tidak bisa dikatakan bahwa misalkan nebeng gitu loh.
saya kan kenal sama Teh Nini, temenan sama Teh Nini, kalau Teh Nini masuk surga, ya Allah aku mau masuk surga sama Teh Nini. Ya belum tentu, itu terserah Allah saja. Tapi nggak bisa, maksudnya kalau misalnya kita harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatan masing-masing dari kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kenapa kamu begini, ya karena saya berkelompok gitu, karena saya teman-teman saya begini, enggak. Kenapa kamu misalkan contoh aja, kan saya punya grup Tama ya, beberapa ya di kita punya grup hatam bersama gitu, sekitar 3-4 hari kita hatam bersama. Nah ini kan kemudian kalau kenapa kamu ditanya sama Allah ya, hati-hati, ditanya sama Allah ya, kamu kenapa ikut Tamah gitu kan? Kemudian kita jawab, "Ya nggak enak aja sama teman-teman, teman-temannya pada ikut Tamah," gitu. Jadi kalau mereka 1 juz 1 hari ya, saya juga harus 1 juz 1 hari. Nah itu jawaban itu tidak acceptable gitu oleh Allah, karena yang Allah sukai ada kenapa kalau misalkan, "Kenapa kamu baca Al-Quran 1 juz sehari?" "Ya Allah karena aku ingin kamu senang, engkau senang ya Allah, aku ingin mendapatkan ridho-Mu. Aku kurang amal sehingga aku harus mengumpulkan pahala supaya aku bisa mendapatkan karunia-Mu." Nah itu, jadi harus fokusnya kepada Allah, jangan salah jawab gitu ya. Jangan karena saya ikut-ikutan gitu, nggak bisa. Ya harus betul-betul memang karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini. Tolong ajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Semakin kalau ada yang bergabung karena kita memberikan informasinya, insya Allah juga kita akan mendapatkan amal jariahnya. Ya, baik kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.